Kalau kita membahas game dengan desain UI terbaik sepanjang masa, kita tidak saja membahas sebatas tampilan menu semata. Desain UI dalam game di era estetika industri game saat ini telah menjadi bagian dari identitas dan imersi. Beberapa game membuat UI yang indah sekaligus menjadikannya diegetik atau suatu kesatuan dengan dunia gamenya yang begitu ekspresif secara artistik. Berikut kami bahas 7 game yang sering dianggap memiliki UI terbaik, baik dari sisi teknis maupun persepsi komunitas. Pertama, Persona 5 2016, dikembangkan oleh Atlus untuk PlayStation 3, PlayStation 4, dan kemudian versi royal di berbagai platform modern. Persona 5 adalah JRPG turn-based dengan sistem kalender sosial, tapi yang membuatnya menonjol adalah filosofi desain UI-nya, Style as Substance. UI Persona 5 berfungsi sebagai navigasi sekaligus ekstensi dari tema pemberontakan dan identitas pentemtif. Transisi menu yang agresif, tipografi kontras tinggi, dan animasi cepat yang hampir seperti motion graphic membuat setiap interaksi terasa hidup. Bahkan hal sederhana membuat menu terasa seperti bagian dari aksi dan bukan jeda. Dalam banyak diskusi komunitas, desain, dan forum, Persona 5 selalu disebut sebagai contoh bagaimana UI bisa menjadi core experience. Banyak desainer memuji konsistensi visualnya, dari HUD, Battle UI, hingga menu sosial, semuanya terasa kohesif dan penuh karakter. Kedua, Dead Space 2008, dikembangkan oleh Visceral Games untuk PlayStation 3, Xbox 360, dan PC. Jika Persona 5 menonjol karena gaya flamboyan, Dead Space dipuji karena pendekatan diegetic UI yang ekstrim. Hampir tidak ada HUD tradisional di layar, semua informasi ditanam langsung ke dalam dunia game. Health bar ditampilkan melalui indikator di punggung karakter Isaac. Ammo-Con muncul sebagai hologram dari senjata, dan menu inventory diproyeksikan seperti interface 3D di depan karakter. Hasilnya adalah imersi yang luar biasa, karena pemain tidak pernah keluar dari dunia game. Banyak diskusi komunitas dan analisis desain menyebut Dead Space sebagai benchmark untuk UI imersif, karena game ini berhasil menghilangkan batas antara gameplay dan interface. Bahkan hingga remake-nya di 2023, pendekatan ini tetap dipertahankan karena dianggap sebagai salah satu inovasi paling signifikan dalam desain UI game modern. Ketiga, Nier Automata 2017, dikembangkan oleh Platinum Games dan dipublikasikan oleh Square Enix untuk PlayStation 4, PC, dan Xbox One. Nier Automata adalah action RPG dengan sistem combat cepat atau hack and slash dan multiple ending. Tapi yang membuat UI-nya unik adalah integrasinya dengan sistem gameplay dan narasinya. UI di Automata telah menjadi overlay sekaligus bagian dari tubuh karakter Android itu sendiri. Pemain bisa mengatur chip yang secara literal memodifikasi HUD, bahkan sampai titik di mana elemen minimap atau health bar bisa dilepas demi meningkatkan performa. Hasilnya menciptakan hubungan langsung antara UI dan mekanik gameplay, sesuatu yang jarang dilakukan dalam taraf ekstrim. UI Automata juga berubah secara kontekstual, mengikuti perspektif gameplay. Dari hack and slash ke bullet hell, bahkan ke text-based interface dalam beberapa segmen. Komunitas kerap memuji fleksibilitas ini sebagai bentuk desain yang meta, karena UI telah menjadi medium untuk menyampaikan tema tentang identitas, kesadaran, dan sistem. Keempat, Persona 3 Reload 2024, dikembangkan oleh Atlus untuk PlayStation, Xbox, dan PC. Sebagai remake dari Persona 3, game ini membawa filosofi UI modern tanpa kehilangan identitas aslinya. Persona 3 Reload adalah JRPG turn-based dengan sistem sosial dan dungeon crawling, tapi yang menonjol adalah bagaimana UI-nya menggabungkan estetika cool blue yang minimalis dengan animasi yang sangat halus dan responsif. Dibanding versi original, Reload menghadirkan transisi menu yang jauh lebih cepat, ikonografi yang lebih jelas, bahkan konsistensi visual di seluruh sistem, dari Battle UI hingga social link interface. Komunitas selalu memuji bagaimana Reload terasa menjadi evolusi dari Persona 5 dengan identitas sendiri yang lebih tenang dan reflektif, sesuai tema kematian dan eksistensi yang diangkatnya. Kelima, Destiny 2 2017, dikembangkan oleh Bungie untuk PC dan konsol. Sebagai live service looter-shooter dengan sistem kompleks, UI menjadi tulang punggung pengalaman gameplay. Yang membuat UI game ini dianggap menonjol adalah keseimbangan antara kompleksitas dan keterbacaan. Inventory, loadout, dan menu karakter didesain dengan grid modular yang intuitif, didukung tipografi bersih dan animasi halus. Banyak diskusi komunitas, terutama di Reddit dan forum Bungie, menyebut UI Destiny 2 sebagai salah satu yang paling usable untuk game dengan sistem sekompleks ini. Transisi cepat antara menu dan feedback visual yang jelas membuat navigasi terasa responsif, sesuatu yang sangat penting dalam game yang menuntut efisiensi build dan gear management. Keenam, Hollow Knight 2017, dikembangkan oleh tim Cherry untuk PC, Switch, PlayStation, dan Xbox. Sebagai game Metroidvania 2 dimensi, UI-nya mungkin terlihat sederhana, desain HUD yang minimal,
Max, Soulmeter, dan map system semuanya selaras dengan estetika dunia Hallownest yang gelap dan misterius. Map sistemnya tidak langsung lengkap. Pemain harus menemukan kartografer dan membeli peta, lalu mengisinya sendiri. UI game ini telah menjadi bagian dari gameplay dan world building. Komunitas juga memuji bagaimana UI Hollow Knight tidak memanjakan pemain secara berlebihan, tapi lebih mendorong eksplorasi organik. Setiap elemen terasa digetik secara tematik, meski tidak sepenuhnya digetik secara teknis. Ketujuh, Cyberpunk 2077 dikembangkan oleh CD Projekt Red untuk PC dan konsol. Walau peluncurannya penuh kontroversi, UI game ini justru selalu dipuji karena identitas visualnya yang kuat. Mengusung estetika futuristic glitch, UI Cyberpunk 2077 dipenuhi efek scanline, chromatic aberration, dan animasi digital yang mencerminkan dunia Night City. Menu hacking, inventory, hingga minimap, semuanya dirancang untuk terasa seperti bagian dari sistem cybernetik yang digunakan karakter. Dalam komunitas desain, UI ini kerap dianggap sebagai contoh bagaimana art direction bisa mendefinisikan keseluruhan pengalaman interface. Meski ada kritik soal usability di awal rilis seperti navigasi menu yang terasa berat, banyak perbaikan di update berikutnya membuat UI-nya semakin solid tanpa kehilangan identitas visualnya. Sebagai bonus, di ranah game mobile, kita punya Zenless Zone Zero yang mengusung gaya OS komputer jadul dan gelis estetik. Ada juga Persona 5 The Phantom X yang mengadaptasi UI Persona 5 dengan beberapa penyesuaian. Salah satu yang paling menonjol adalah Arnak dari Hypergrip. UI-nya mengusung gaya industrial militer dengan nuansa dashboard taktis. Blue Arcade dari Nexon juga menarik. UI-nya terlihat sederhana dan playful, tapi sebenarnya sangat terstruktur dengan baik dengan warna cerah, ikon besar, dan layout yang ramah. Itu adalah 7 game dengan UI terbaik sepanjang masa yang diakui komunitas. Desain UI kami rasa adalah aspek teknis yang menentukan kenyamanan bermain, sekaligus menambah nuansa artistik, membuat suatu game unik dan menciptakan semacam ciri khas untuk game itu sendiri. Gimana menurut kalian? Apa ada game lain yang kalian rasa memiliki estetika UI yang lebih stylish? Silahkan tulis di kolom komentar. Aku rasa itu aja buat hari ini. Makasih udah nonton. Aku Aris dan sampai ketemu di bahasan game lainnya.